Tingginya permintaan daging ayam untuk kebutuhan masyarakat Kota Pontianak maupun di luar Kota Pontianak membuka peluang usaha peternakan ayam yang sangat menjanjikan. Dalam perawatan anakan ayam hingga dinyatakan dapat dijual, juga membutuhkan kandang yang cukup representatif. Untuk itu, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam pedaging ini telah menggunakan kandang broiler sistem closed house. CV Harapan Pawang Farm ini menjadi perusahaan pertama di Kalimantan Barat yang menggunakan kandang closed house dan sistem pemberian pakan dan minum, serta suhu pada kandang sudah otomatis dengan programming dan komputerisasi. Seperti apa kandang dan perawatan ayam pedaging ini? Nanti kita akan menguliknya bersama pengelolanya. Ini salah satu perusahaan manajemen budidaya ayam broiler, yaitu nama CV-nya CV Harapan Pawang Farm. Dia berdiri pada tahun 2021, tanggal 28 Februari. Mengenai manajemen budidaya ayam broiler, kandang closed, yaitu salah satu kandang yang diberi di Kalimantan Barat, khususnya terletak di Segidong. Itu adalah kandang perdana yang menggunakan sistem otomatis. Di Pulau Jawa itu cukup banyak, tetapi di Kalimantan Barat adalah perdana yang dibangun di Segidong. Khususnya kandang A dan melanjutkan kandang B. Dengan gedung ada pos security, kantor, mes, B3, genset, gudang pakan, dan memiliki untuk pengolahan kotoran. Kita memiliki 2 kandang. Pawan ini merupakan salah satu pionir untuk kandang-kandang dengan konstruksi yang cukup baik. Karena sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada kandang-kandang modifikasi ya closed house, tapi itu modifikasi dari kandang terbuka, kandang open ke kandang closed house. Namun Pawan ini memang membangun betul-betul dari nol, kemudian membangun kandang closed house dengan investasi yang cukup tinggi. Jadi kondisi kandang konstruksi dan kondisinya cukup baik dan sangat baik. Untuk kandang populasi 40.000, ukuran kandang panjang 120, lebar 12, 2 lantai, 1 lantai isi populasi 20.000, 2 lantai totalnya 40.000. Untuk populasi 2 kandang ukuran yang sama, total populasi 40.000, jadi total 2 kandang A dengan B 80.000. Kurang lebih berjalannya 3 tahun, hasilnya cukup bagus, sehingga pemilik ingin membangun lagi, yaitu Harapan Pawang Farm 2, yaitu di kandang sebelah. Jadi CV Pawan ini merupakan salah satu plasma terbesar khususnya untuk area Pontianak. Pontianak sebagai pusat di sini. Jadi untuk saat ini mereka ada dua bagian, yang kandang yang mengikuti kemitraan dan kemudian kandang yang menjalankan pemeliharaan secara mandiri. Untuk yang kemitraan ini sekarang mereka sedang melanjutkan tetap pembangunan, dan kemudian yang beroperasi saat ini adalah 3 kandang dengan kapasitas masing-masing 40.000. Jadi Pawan Farm ini hingga saat ini bersama dengan kami sudah ada dengan populasi 120.000 ekor, dan kemudian sedang berlanjut lagi, sedang proses pembangunan konstruksi 1 kandang lagi, sehingga pada akhirnya nanti akan mencapai populasi 160.000 ekor, dan cukup besar. Untuk sebagai peternak plasma, kita pikir cukup besar populasi sedemikian. Ini namanya CV Harapan Pawang Farm. Perusahaan ini mulai dibangun
memulai pembangunan pertama kali itu Juni 2022. Jadi kandang yang pertama kandang C, berlanjut yang kedua kandang D, dan ketiga kandang E. Jadi semuanya di sini ada 4 kandang. Satu kandang populasinya itu ada 2 lantai, per lantainya 20.000. Jadi satu kandang populasi 40.000. Jadi satu lokasi totalnya produksinya 160.000 ekor. Jadi sistem yang di sini ini kandang sudah istilahnya kandang closed semua, dan sudah semua secara kita otomatis untuk settingannya, dan kita ada untuk kontrol temperatur ada 2 jenis, yaitu Vento dan Tempron. Untuk bidang ini perusahaan ini ikut plasma, Pak. Istilahnya plasma ikut perusahaan BSB, yaitu integrationnya yang masuk ke Carun Pokpan Group. Jadi produknya unggulannya yaitu ayam pedaging. CV Harapan Pawan Farm 1 dan 2 ini menggunakan sled untuk pijakan alas ayam di dalam kandang. Hal ini dilakukan karena terkadang sulit untuk mencari sekam padi. Namun penggunaan sled ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, tapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, ayam yang ada di kandang ini juga bersih. Keunggulannya pakai sled itu untuk bau amonia, bau kotoran ayam itu tidak tinggi, dan TA-nya itu bisa TA murni dan dijual mudah sekali. Jadi bisa untuk biaya operasional, untuk pengganti pencucian kandang dan operasional yang lain-lain. Jadi untuk operasional lebih kecil karena sudah tidak membeli sekam padi. Jadi untuk pencucian itu setelah ayam panen itu kurang lebih 35 hari sebelum pencucian, kotoran ayam istilahnya TA itu ada petugas khusus dan pembeli khusus yang langsung dikarungin. Setelah karungin langsung dia diambil, kita jual. Satu kandang cuci bersih 1 lantai itu bisa memakan waktu 4 hari. Kalau dari 2 lantai itu 8 hari. Jadi keunggulannya memakai sled itu TA yang kita hasilkan TA murni dan mudah dijual, dan bau amoniaknya juga berkurang. Untuk minum ayam, kita di sini ada memakai sudah instalasi dengan kita pakai pompa. Jadi ini air dari kolam ditampung di tangki air, dari tangki air masuk ke pompa. Dari sini ada meterannya juga. Jadi kalau mau jalan atau hidup, kita tahu ada tekanannya berapa bar. Jadi kita bisa tahu kalau air yang diminum ayam itu bisa ngalir ada di dalam kandang. Jadi ini yang biru ini namanya dosatron untuk
pemberian vitamin atau obat. Jadi nanti otomatis ini akan jalan, akan hidup, masuk ke nipel yang ada di dalam kandang untuk air minum ayam. Kita ada regulatornya di tengah-tengah untuk mengukur tekanan nipelnya. Jadi untuk netesnya besar kecil ada settingannya, namanya pakai regulator, posisinya di tengah-tengah kandang. Jadi kalau di tengah-tengah kandang antara kiri dan kanan itu ngalirnya bisa sama. Jadi kita ukur dan ini dijalankan dengan pompa yang ada di luar. Untuk tandanya di sini itu ada namanya pelampung kecil sekali. Di dalam sini ada pelampung. Jadi kita bisa ngukur itu tekanannya berapa. Jadi kita bisa pakai patokan di pelampung yang kecil ini. Ada bola kecil di sini, kalau ada airnya dia akan naik. Dalam perawatan dan memenuhi kebutuhan pakan ayam yang dibesarkan, CV Harapan Pawan Farm ini dilakukan secara otomatis, sehingga petugas kandang atau yang biasa disebut dengan anak kandang cukup hanya menuangkan pakan di hopper besar dan akan dikendalikan sensor untuk mengisi hopper kecil yang ada di dalam kandang. Namun, jika anak ayam masih kecil, akan diberikan pakan secara manual hingga berumur 14 hari. Ini pakan di hopper besar ini akan jalan juga dikendalikan dengan sensor yang ada di panel. Jadi otomatis kita ngisi, tidak perlu ngisi lagi ke dalam kandang secara manual, karena sudah otomatis kita tinggal menuang di hopper besar ini aja. Di sini kan hoppernya ini Pak dicopot karena ada pembersihan. Nah, jadi ini yang hopper di dalam kandang, hopper kecil. Jadi pakan dari hopper besar akan ditarik oleh pakannya, ini ada sensornya. Nah ini nanti pakan otomatis masuk ke dalam sini, ke hopper kecil. Nah hopper kecil ini kalau udah isi penuh, misalnya mau ini dijalankan masuk ke pen feeder. Dari pen feeder ini di dalamnya ada spiral dan pakan akan jalan bila di belakang, pen feeder di belakang yang ada sensornya itu tidak ada pakannya. Itu kalau kosong otomatis pakan akan jalan. Begitu penuh akan mati. Jadi pakan tidak akan tumpah selama ini jalan. Kalau di set secara otomatis. Kalau di set manual itu bisa pakan tumpah karena kita tidak tahu kalau pakan itu sudah penuh. Makanya untuk set dihidupkan secara manual itu tidak dibolehkan. Jadi ini kita di dalam kandang yang setelah panen dan TA kotoran ayam sudah diambil. Sekarang kondisinya ini sled yang untuk alas anak ayam DOC kita susun dan untuk persiapan pencucian kandang. Nah ini nanti setelah selesai pencucian kandang, pencucian sled dan kandang, sled kita susun rapi lagi untuk persiapan masuk DOC. Jadi nanti dalam tahap proses ini kita sebelum masuk DOC kita istilahnya sterilkan dulu, sanitasi. Kita biasanya semprot dengan desinfektan atau pakai swab, pakai yang fumigasi untuk
supaya kandang ini benar-benar steril dan bersih. Ini namanya cooling pad. Cooling pad ini tujuannya untuk inlet udara, sumber udara masuk dalam kandang. Jadi namanya kandang closed house, sumber angin masuk harus melalui dari cooling pad. Tidak boleh tidak boleh ada yang bocor, karena kalau sampai kandang itu bocor, kecepatan kipas yang kita inginkan tidak tercapai karena sumbernya banyak sekali. Makanya sebelum kandang kita pakai, semua harus dicek ada kebocoran atau di pinggir-pinggir kandang ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran harus langsung ditambal dan udara masuk melalui ini namanya inlet. Untuk masuk udara disedot dengan kipas. Jadi kita bisa untuk mengukur kecepatan anginnya. Ini wajib. Jadi untuk bukaannya inlet tergantung dari umur ayam dan tergantung dari jalannya kipas berapa. Jadi kalau kipasnya jalan 1, ya kita paling buka antara 10-20 cm atau 10 cm, tergantung dari kecepatan anginnya yang kita ukur. Jadi waktu pertama masuk anak ayam DOC, kita bagi dari tengah-tengah. Jadi untuk pelebaran disesuaikan dengan kepadatan ayam. Jadi biasanya mulai 5 hari, 7 hari, nanti sesuai dengan besaran ayam dan kepadatannya. Maka nanti akan biasanya ini pelebaran full umur 14 hari. Jadi antar depan sampai belakang 14 hari. Jadi sekarang masih umur 10 hari, kita masih di tengah. Nanti umur 12 hari udah pelebaran lagi. Misalnya pelebaran rata-rata kita menggunakan sekali pelebaran antara 6 meter sampai 10 meter. Ini kalau malam kita naikkan, nah gini. Jadi ya, yang udara dingin kita terhalang dulu di sini, nggak langsung kena ayam. Makanya kita ambil dari tengah-tengah yang jauh dari inlet. Inlet ini cooling pad. Jadi untuk menghindari ayam kedinginan. Nah, nanti setelah besar baru mulai pelebaran full depan sampai belakang. Ini biasanya sampai 12 hari, Pak. Kalau 14 hari udah full, udah sampai di sini, udah nggak bisa. Kan ini 12 hari paling sampai di sini, 14 hari udah full ke sana, udah kena inlet di sini, cooling pad di sini. Jadi ini udah ayam udah mulai dingin di sini. Untuk pengaturan di sini, ini bukaan ini sesuai dengan hidup kipasnya berapa dan kecepatan anginnya berapa, kita ukur di sini.
Setelah ayam berumur kurang lebih 26 hari, pada kandang ini dilakukan penjarangan populasi untuk mengurangi kepadatan dan juga untuk memberikan ruang terbuka di dalam kandang. Pada tahap ini, ayam nanti akan disortir sesuai besaran yang layak didistribusikan ke pasar. Ayam yang dipilih dan disortir ini juga merupakan bagian dari panen, yang pada akhirnya nanti akan dilakukan panen raya untuk mengganti dengan periode pembesaran ayam pedaging berikutnya. Masih 2 ekor ada. Potong kok. 9. Dadah. PT BSB bertanggung jawab untuk memasarkan kepada agen atau kepada pelanggan-pelanggan BSB, dan kemudian pelanggan-pelanggan tersebut memasarkan di pasar. Jadi PT BSB ini tidak turun langsung ke lapangan, tapi melalui agen-agen. Namun untuk proses berikutnya juga yang kami tahu sebagian juga produk-produk ini ditampung oleh perusahaan-perusahaan industri food. Jadi kalau kami sendiri PT BSB visi misinya adalah pemenuhan protein ya bagi masyarakat, dan memberikan kesempatan juga kepada masyarakat luas untuk bisa bermitra beternak secara modern. Kemudian terciptalah di sana lapangan kerja juga di samping itu. Nah pemirsa, seperti itulah siklus dan perawatan ayam pedaging pada CV Harapan Pawan Farm ini dilakukan tiap periodenya. Tapi diakui pula bahwa permintaan pasar terkadang mempengaruhi cepat atau lambatnya kandang dikosongkan. Namun melalui manajemen produksi dan pemasaran, selalu mengupayakan agar produksi dan distribusi ayam pedaging dapat memenuhi kebutuhan pasar di Kota Pontianak dan sekitarnya, sekaligus membuka peluang kerja kepada masyarakat sekitar dan Kalimantan Barat pada umumnya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program acara Tanpa Narasi. Sampai jumpa kembali pada program acara Tanpa Narasi berikutnya yang tentunya menyajikan topik-topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa!